Perkenalkan, nama saya Yusti Mengopang dengan NIM 23024160 dari kelas 5T6. Di sini saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan dari mata kuliah kecerdasan buatan dari Bapak Christopher Simanjuntak STMT. Kita masuk dalam pendahuluan. Pengambilan keputusan adalah aktivitas penting dalam kehidupan pribadi maupun organisasi. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan hasil dari keputusan. Proses ini membantu memilih alternatif baik di antara berbagai pilihan. Tanpa keputusan yang tepat, masalah bisa berlarut-larut atau menimbulkan masalah baru. Mengapa kita membuat keputusan atau mengapa kita mengambil keputusan? Ada beberapa alasan mengapa manusia dan organisasi harus membuat keputusan. Yang pertama, menyelesaikan masalah. Setiap masalah butuh solusi. Keputusan adalah jalan untuk mencapai solusi tersebut. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Dunia penuh dengan hal yang tidak pasti, keputusan membantu memilih arah yang lebih jelas. Mengarahkan tindakan ke tujuan yang jelas. Keputusan mengarahkan tindakan kita agar sesuai dengan target yang ingin kita capai. Yang keempat, menghindari risiko besar. Dengan keputusan yang tepat, risiko bisa diminimalkan karena keputusan yang baik akan memberi hasil yang efektif, efisien, dan bermanfaat. 3 fase utama mengambil keputusan. Menurut Albert Simon membagi proses pengambilan keputusan menjadi 3 fase, yaitu intelligent phase atau tahap pengambilan masalah, lalu design phase, tahap perencanaan solusi, lalu choice phase, tahap pemilihan solusi terbaik. Masuk dalam intelligent phase, tahap pengenalan masalah. Pada tahap ini, fokus utama adalah mengenali dan memahami masalah, yaitu identifikasi masalah, menentukan akar masalah, penting agar solusi tidak salah arah. Contoh, perusahaan mengalami kerugian, akar masalah bisa karena biaya tinggi atau penjualan turun. Yang kedua, mengumpulkan dan mengestimasi data. Data dikumpulkan dari laporan, wawancara, survei, dan observasi. Estimasi digunakan jika data tidak lengkap. Tujuannya memastikan keputusan berbasis fakta, bukan asumsi. Lalu yang ketiga, klasifikasi masalah. Mengelompokkan masalah berdasarkan urgensi, jenis, dan dampak. Contoh, masalah teknis, masalah keuangan, atau masalah manajerial. Yang keempat, strukturisasi masalah keputusan. Menyusun masalah agar lebih jelas dan terorganisir. Bisa menggunakan bagan, diagram alur, atau kerangka kerja analisis. Yang kelima, penguraian atau dekomposisi masalah. Memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Contoh, masalah penjualan menurun bisa diurai menjadi promosi lemah, produk tidak sesuai pasar, distribusi kurang luas. Lalu keenam, kepemilikan masalah atau problem ownership. Menentukan siapa yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah. Tahap pemilik masalah bisa tidak diselesaikan. Kita masuk dalam design phase, tahap perencanaan solusi. Setiap masalah dikenali, tahap selanjutnya adalah perencanaan alternatif solusi. Yang dilakukan adalah menentukan prinsip pilihan, menetapkan dasar pertimbangan dalam memilih solusi. Contoh, efisiensi biaya, efektivitas hasil, kecepatan, atau keberlanjutan. Yang kedua, model normatif. Model ideal bagaimana seharusnya keputusan dibuat secara teori atau menggunakan pendekatan logis dan rasional. Yang ketiga, model deskriptif. Model nyata bagaimana keputusan biasanya dibuat di dunia nyata berdasarkan pengalaman, institusi, dan kondisi yang sebenarnya. Yang keempat, menghasilkan alternatif solusi. Menciptakan beberapa pilihan solusi untuk satu masalah. Penting agar tidak terpaku pada satu jalan keluar. Lalu yang kelima, mengukur hasil akhir. Mengevaluasi alternatif dengan menimbang kelebihan, kekurangan, dan dampaknya. Bisa menggunakan analisis biaya, manfaat, atau simulasi.
Masuk dalam choice phase atau tahap pemilihan solusi terbaik. Tahap terakhir adalah memilih alternatif terbaik yang sudah dianalisis. Yang dilakukan pertama memilih alternatif terbaik. Dari berbagai pilihan, dipilih yang paling sesuai dengan prinsip yang ditetapkan. Pertimbangan manfaat, risiko, dan sumber daya. Yang kedua, membuat keputusan final. Alternatif yang dipilih ditetapkan sebagai keputusan resmi. Ini menjadi acuan tindakan selanjutnya. Lalu yang ketiga, dasar implementasi. Keputusan yang diambil harus diimplementasikan agar masalah benar-benar terselesaikan. Tanpa implementasi, keputusan hanya jadi teori. Kesimpulan, pengambilan keputusan adalah proses sistematif yang sangat penting dalam kehidupan dan organisasi. Proses ini membantu kita mengenali masalah, intelligence based, merancang alternatif solusi, design based, dan akhirnya memilih solusi terbaik, choice based. Kebutuhan yang baik harus berdasarkan pada informasi akurat, analisis logis, serta pertimbangan matang. Dengan begitu, keputusan dapat memberikan solusi efisien, mengurangi risiko, dan menjadi dasar tindakan yang membawa manfaat nyata. Sekian dari saya dan terima kasih.